Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 2030100007. Jurusan saya Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, dan saya berkuliah di IAIN Padang Sidimpuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1443 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita tadzakur dan tafakkur mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Marilah kita tinggalkan sejenak tugas-tugas duniawi, pekerjaan di kantor, bisnis dan perdagangan untuk masuk masjid melaksanakan sholat Jumat, untuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita disibukkan dengan aktivitas jual beli dan perdagangan, semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang mutakin dan husnul khatimah. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Muslimin rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal yang lebih dikenal dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya kaum muslimin merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di rumah dengan mengundang tetangga dan handai taulan, atau diadakan oleh lembaga organisasi masyarakat kampung dengan bentuk pengkajian umum dan ceramah. Ada juga dengan bakti sosial, khitanan massal, dan bentuk amalan-amalan soleh yang lain. Menjadi pertanyaan, pernahkah Nabi Muhammad merayakan peringatan maulidnya? Dan sejak kapankah diadakan dan untuk apa? Lalu bagaimana hukum mengadakannya? Mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika menelusuri sejarah, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah merayakan hari ulang tahunnya dengan upacara dan acara. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau berpuasa hari Senin?" Rasul menjawab, "Pada hari Senin aku dilahirkan." Dengan demikian Nabi Muhammad merayakan dengan puasa yang kemudian di masyarakat kita dikenal dengan puasa wuton atau puasa kelahiran. Namun sejarah tidak pernah mencatat Rasulullah merayakan maulid dengan mengundang orang lain untuk bacaan salawat, untuk bacaan berzanjiyah dan pengkajian umum. Nah, apakah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat tidak pernah mengadakan peringatan maulid, ini berarti mengada-ngada, dan apakah termasuk bid'ah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mengkaji hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti yang berjudul Husnul Maqasid fil Amal Al-Mawalid, dijelaskan bahwa di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memang belum diadakan peringatan dalam bentuk upacara, sholawatan dan pengkajian tentang Maulid Nabi, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang tidak memperingati kelahiran dengan bentuk upacara itu. Jadi kapan peringatan kelahiran Nabi ini mulai dilaksanakannya?
Masyiral muslimin rahimakumullah, sejarah menyebutkan bahwa sejak Islam berjaya dengan penaklukan Romawi, Persia, bahkan Eropa, banyaklah orang non-muslim masuk Islam, termasuk orang yang salib dari Eropa, baik karena sukarelawan ataupun karena terpaksa. Ini menimbulkan dendam kaum Nasrani. Akhirnya mereka membalas dendam dengan menjajah Timur Tengah, maka berkobarlah perang salib. Kaum kafir membunuh orang muslim, merampas kekayaan, dijauhkan dari Islamnya, dijauhkan dari nabinya, dijauhkan dari sejarah kejayaan Islam yang ditampilkan oleh penjajah. Di tahapan kaum muslimin adalah tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh fiktif, sehingga rusaklah moral anak-anak muda, hancurlah kejayaan kaum muslimin hingga keteladanan, hingga tidak kenal kehebatan Islam. Lihat kondisi umat yang terpuruk dan semakin jauh dari Islam, serta tidak punya semangat memperjuangkan agamanya. Para ulama dan tokoh Islam mencari solusi bagaimana membangkitkan keislaman kaum muslimin dan melepaskan diri dari cengkraman tentang tentara salib. Di antara seorang raja, yaitu Al-Malik Mudasafuruddin atau Raja Himsiyah, mengundang para ulama dan mensai ke istana untuk bermusyawarah bagaimana membangkitkan semangat umat Islam, membebaskan diri dari penjajahan, serta menanamkan kecintaan anak muda dan muslimin kepada Rasulullah sehingga mau meneladani beliau. Musyawarah ulama tersebut akhirnya ada yang mengusulkan agar diadakan peringatan peristiwa bersejarah dalam Islam, di antaranya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikampanyekan dengan besar-besaran, mengundang para penyair agama menulis syair pujian kepada Nabi serta para ulama dan mubaligh yang bertugas menceritakan sejarah Nabi. Al-Malik Mudasafuruddin menanggapi usulan ini dengan antusias, tetapi ada yang tidak setuju dengan alasan karena peringatan seperti ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan itu berarti tidak bid'ah. Menanggapi ketidaksetujuan mereka, akhirnya dijawab oleh ulama yang hadir bahwa dalam penjelasan tentang bid'ah itu tidak semua sesat. Menurut Imam Al-Izza Abdul Salam, Ibnu Asar menjelaskan bahwa ada bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dalalah atau sesat adalah bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada perintah sama sekali dari syariat. Sedangkan bid'ah hasanah adalah suatu amalan yang dasar perintahnya sudah dari Rasulullah, namun teknisnya tidak diatur langsung dan bukan termasuk ibadah mahdah muqayyadah atau ibadah murni yang telah ditentukan tata caranya. Masyiral muslimin rahimakumullah, seperti sering dijelaskan bahwa ibadah itu ada dua macam. Yang pertama, ibadah mahdah muqayyadah, yaitu ibadah murni yang tata caranya terikat dan tidak boleh diubah karena perintah dan teknis pelaksanaannya. Contohnya langsung oleh Rasulullah, seperti sholat dan haji yang harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua itu ibadah mutlaqah ghairah muqayyadah, yaitu ibadah mutlak yang rata-rata caranya tidak terikat, perintahnya ada, sedangkan teknis pelaksanaannya terserah masing-masing orang. Seperti berzikir, perintahnya sudah ada namun teknis tidak ditemukan, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, yang artinya berzikirlah kalian dalam keadaan berdiri, duduk, dan baring. Quran Surah An-Nisa. Zikir merupakan perintahnya, sedangkan teknis terserah kita, duduk, berdiri, baring, di rumah, di masjid,
sendirian, bersama-sama, suara pelan ataupun dengan suara keras, tidak ada batasan, tergantung kepada situasi dan kondisi asal tidak melanggar ketentuan syariat. Membaca salawat juga diperintahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab. Perintah membaca salawat ada, sedangkan teknisnya terserah kita. Boleh salawat yang panjang, pendek, prosa maupun syair, yang penting bersalawat kepada Rasulullah. Hal ini termasuk juga berdakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ili sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl. Berdakwalah kamu ke jalan Allah dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah atau wejangan yang baik. Perintahnya ada, sedangkan teknis pelaksanaannya terserah kita. Boleh dalam bentuk pengkajian umum, pengkajian rutin di masjid, ataupun media TV, radio, koran, majalah, diskusi, maupun seminar. Semuanya dipersilakan. Yang penting momentum dan misinya adalah dakwah. Syiral muslimin rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan pembacaan salawat kepada Rasul, pengkajian umum, ceramah tentang kesadaran terhadap Islam, membaca sejarah Nabi, amal soleh, bakti sosial, khitanan masal, dan lain-lain itu merupakan ibadah mutalaqah ghairah maqayyada atau ibadah yang mutlak dan tidak terikat tata caranya, di mana perintahnya ada sedangkan pelaksanaannya terserah kita. Maka dengan demikian mengadakan peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan pembacaan salawat, pengkajian umum, dan perbuatan yang baik bukan termasuk bid'ah dalalah, tapi merupakan amrum muthasan, yaitu sesuatu yang dianggap baik, dan kalau dilaksanakan secara ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan dalam kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah bahwa memperingati Maulid Nabi bukan bid'ah dalalah, tapi sesuatu yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya para ulama yang hadir bersama Al-Maliki Mathafaruddin dalam pertemuan itu memutuskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad itu boleh. Kemudian Al-Maliki Muzaffar sendiri langsung menyumbang 100 ekor unta dan sekitar ton gandum untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap daerah diundang penyair untuk membuat syair, pujian, dan salawat kepada Nabi Muhammad. Kitab-kitab yang tersisa hingga sekitar diantaranya yang dikarang oleh Syekh Al-Barzanzi dan Syekh Adibai. Ternyata dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat efektif untuk menyadarkan kaum muslimin cinta kepada Rasul, sehingga seorang pemuda bernama Salahuddin Al-Ayyubi menggalang anak muda, dilatih fisiknya, disadarkan cinta Rasul, diajak membebaskan diri dari penjajahan tentara salib. Akhirnya, Laskar Islam bersama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bisa memenangkan perang salib pada tahun 580 Hijriah. Sejak tahun itulah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diadakan oleh para muslimin lainnya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi hati kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kepada Rasul kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau yang
Artinya, orang-orang yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku. Dan orang-orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, di surganya nanti. Demikian ceramah singkat ini saya sampaikan, semoga bisa memberikan sedikit manfaat dan pelajaran berharga bagi kita. Kalau ada salah kata, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.